Sederet kado spesial untuk PNS dan pensiunan tahun 2021. Pegawai negeri sipil atau PNS mendapatkan sejumlah kado di 2021, mulai dari tambahan tunjangan, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR, utuh tanpa potongan, dan rencana perubahan komponen gaji PNS serta pensiunan PNS. Rencananya, pemerintah memang akan merombak sistem dana pensiun atau DAPEN. Para abdi negara dari skema PSDU menjadi kuli pundit. Berikut beberapa tunjangan yang akan didapatkan PNS dan pensiunan. 1. Tambahan tunjangan. Ada 4 jabatan fungsional yang mendapat tambahan tunjangan, yaitu Pembina Teknis Pembendaharaan Negara, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Analis Pembendaharaan Negara, dan Pranata Keuangan APBN. Dasar hukum tunjangan tersebut diatur dalam Perpres Presiden Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pembina Teknis Pembendaharaan Negara diberikan tunjangan Pembina Teknis Pembendaharaan Negara setiap bulan. Ada 3 jabatan fungsional dalam Perpres tersebut yang mendapat tunjangan, yakni Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Penyelia sebesar Rp960.000 dan kedua Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Mahir sebesar Rp540.000. Lalu ketiga, Pembina Teknis Pembendaharaan Negara Terampil Rp360.000. Sementara Perpres Nomor 4 Tahun 2021 mengatur jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya Rp1.380.000. Kemudian Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Rp1.100.000 dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pratama Rp540.000. Perpres Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional Analis Pembendaharaan Negara. Ada 4 jenjang jabatan fungsional keahlian. 1. Analis Pembendaharaan Negara Ahli Utama Rp2.025.000. 2. Analis Pembendaharaan Negara Ahli Madya Rp1.380.000. 3. Analis Pembendaharaan Negara Ahli Muda Rp1.100.000. Dan yang keempat, Analis Pembendaharaan Negara Ahli Pertama Rp540.000. Perpres Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tunjangan jabatan fungsional Pranata Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ada 3 jenjang jabatan fungsional keterampilan, yakni Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia Rp960.000. Kemudian Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir Rp540.000 serta Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil Rp360.000. Tahun ini, pemerintah memastikan gaji termasuk gaji ke-13 dan THR diberikan utuh meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di saat gaji dan pendapatan sejumlah pekerjaan terdampak corona, hal tersebut tidak berlaku bagi PNS dan pensiunan. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askoladi. Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19.
Nanti akan dilakukan monitoring implementasi di 2021 sebelum dilaksanakan, kata Askolani. Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah, yakni daerah dana alokasi umum atau DAU daerah. Adapun total DAU termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar 390,2 triliun. DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 12 telah memperhitungkan formasi calon pegawai negeri sipil daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Sama seperti pemberian gaji, maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahun pun selalu disiapkan. Berikut 13 kategori penerima yang akan menerima gaji ke-13 dan THR secara penuh. 1. PNS, 2. Prajurit TNI, 3. Anggota Polri, 4. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai dan pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Calon PNS. 13. Calon PNS. Pemerintah pun berencana merombak komponen gaji. Hal itu saat ini sedang dibahas oleh kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. BKN mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Apakah tahun depan berlaku? Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19, ujar Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto. Aturan baru gaji PNS, kata Haryomo, akan berlaku bila semua instansi melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan perundang-undangan atau manajemen PNS. Tiga hal itu, pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada
Di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryomo mengatakan secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan atau job price didasarkan pada nilai jabatan atau job value. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan atau job evaluation yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat.